wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita nunggu-nunggu lagi, nanti lama lagi ini mulainya, ada 38 orang di sini. Izinkan saya. Terlalu malam. Makanya Ibu. Terlalu malam, Bu Dona. Ya, mohon maaf ya Ibu. Kalau menunggu lagi, udah jam 9 di Makassar. Kadang-kadang nanti udah gak kerasa, udah apa sih namanya, diliatin handphone aja nanti. Karena udah ketiduran ya Bu ya. Bener, kadang-kadang kayak gitu. Ya, baik. Bapak Ibu, kita mulai pelatihan kita malam ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di hari keempat. Insya Allah ini adalah hari terakhir kita bertemu di tatap muka di Zoom ya. Kita seharusnya hari ini ditutup oleh Bapak Ketua IGI karena kemarin dibuka oleh beliau, tapi sepertinya berhalangan, jadi kita lanjut saja. Materi malam ini insya Allah tidak banyak Bapak Ibu seperti yang kemarin-kemarin, materinya hanya satu saja, tugasnya hanya satu, tapi Bapak Ibu saya yakin akan mendapatkan manfaat yang luar biasa, memperoleh banyak masukan, memperoleh banyak inspirasi yang bisa nanti Bapak Ibu terapkan ya. Insya Allah ya. Oke, Bapak Ibu izin saya share screen. Materi kita hari ini apa? Materi kita hari ini seperti di judul yang sudah saya berikan, itu adalah membuat flipbook ya. Apa itu flipbook? Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu, bahkan mungkin sudah ada yang pernah membuat flipbook. Ayo, siapa yang sudah pernah membuat flipbook? Boleh dituliskan di kolom komentar. Membuat flipbook. Nah, seperti apa contoh flipbook? Bagaimana cara kita membuatnya? Apakah sulit? Kok cepat berakhir, Mbak? Masih ingin belajar. Iya, Bu. Zoom-nya itu kita 4 hari, udah selesai. Tapi untuk pembelajaran itu masih, grup nggak akan ditutup, grup nggak akan kita hapuskan. Jadi ketika Bapak Ibu masih ada pertanyaan, Bapak Ibu masih bisa bertanya. Ada yang sudah pernah membuat flipbook? Boleh dituliskan di kolom komentar. Saya sudah pernah membuat sebuah flipbook ya, walaupun tidak dengan Canva. Belum pernah, Ibu Hetty, siap. Ada yang sudah pernahkah atau memang semuanya belum pernah? Oke, belum, alhamdulillah. Berarti ini Bapak Ibu akan mendapatkan sebuah pengalaman baru dalam membuat sebuah materi belajar ya. Seperti apa itu flipbook? Insya Allah kita akan melihat seperti ini tugas yang akan Bapak Ibu buat ya. Jadi ini merupakan pengembangan dari LKPD Bapak Ibu. Di hari kemarin, hari keberapa itu Bapak Ibu mendapatkan materi LKPD kalau saya tidak salah ya, atau di level 1 ya. Nah, jadi di Canva itu kita bisa membuat sebuah LKPD interaktif loh Bapak Ibu, dan salah satunya adalah flipbooknya. Nah, seperti apa? Sebentar saya akan perlihatkan, ini contohnya, dan ini adalah produk yang harus Bapak Ibu buat. Kita menggabungkan tugas dari hari yang saya kemarin, yaitu membuat ini ya, yang membuat Canvatar ya. Nah, ini adalah sebuah LKPD walaupun bentuknya seperti ini, tapi isinya itu walaupun hanya dalam bentuk gambar, Bapak Ibu, tapi isinya itu sangat padat. Kenapa? Di sini ada tulisan tonton video berikut ini, artinya ketika saya klik titik ini, maka dia akan lari ke sebuah video Bapak Ibu ya. Video itu adalah video yang Bapak Ibu bisa ambil di YouTube. Oke, ini seperti ini berjalan, kita lihat videonya tentang apa. Videonya adalah tentang materinya seharusnya ya, karena kemarin saya ambil sesuai dengan materinya. Tapi dianya sedikit lemot. Coba saya lihat apa koneksi saya. Oh, enggak, koneksinya bagus. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah membuka video, anak-anak sudah membuka video, kemudian anak-anak diminta bukunya diklik please. Jadi bukunya ini harus kita klik, maka akan diarahkan ke sebuah flipbook. Nah, jadi ini adalah Bapak Ibu nanti kita buat sebuah desain di Canva, kemudian kita download dalam bentuk PDF, kemudian kita jadikan sebuah flipbook, kemudian kita masukkan ke dalam sebuah LKPD di Canva lagi. Urutannya jadi seperti itu ya, siapa tahu ada yang rajin nyatat. Biasanya kan nanti ada pertanyaan itu, Mbak Dona pertama harus ngapain dulu gitu kan.
Nah, yang pertama adalah Bapak Ibu membuat flipbooknya, desainnya itu di Canva. Karena kita menggunakan Canva, ini dia, ya kalau tadi diklik, maka tampilannya adalah seperti ini. Oh iya, internet koneksi saya nggak stabil katanya. Nah, ini adalah sebuah flipbook, Bapak Ibu. Stop seeing this ad. Nggak bisa saya close. Karena kita pakai yang gratisan, jadi seperti ini ya. Nah, ini kalau saya geser, kalau saya klik bagian ujung sini, ya dia akan terbuka. Nah, seperti itu. Dan ada bunyi-bunyinya juga, seperti bunyi buku. Saya klik lagi, seperti itu. Kemudian bunyi lagi. Ini juga. Nah, Bapak Ibu, ini contoh flipbook. Ini adalah yang dinamakan flipbook tersebut. Ya, jadi flipbook itu adalah buku yang bisa dibolak-balik gitu ya. Tapi bukunya itu buku virtual dan kita menggunakan desain di Canva untuk membuatnya, gitu Bapak Ibu. Ada lagi contoh. Ini saya akan memberikan Bapak Ibu contoh flipbook yang sudah saya buat, kemudian diunduh, di-download dalam bentuk HTML. Jadi yang HTML ini bisa sebentar, ketika diklik, maka dia akan lari ke sebuah flipbook. Kita lihat sama-sama ya. Ini adalah sebuah flipbook yang saya buat, tapi cerita. Kalau tadi kan materi ya, kalau tadi itu tuh materinya tentang angkasa luar. Kalau ini adalah kisahnya Ratu dan Pizza, ya. Dan saya buat ini di Canva. Ini bisa jadi salah satu alternatif ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu nanti mau buat sesuatu mungkin sebagai selain media pembelajaran gitu ya. Nah, ini judulnya Ratu dan Pizza. Semua elemen saya ambil dari Canva, tulisannya juga yang model-model seperti ini juga. Pokoknya saya ambil dari Canva, saya desain menjadi sebuah bentuk cerita. Ini ya, ada ceritanya. Kemudian siang itu Bunda baru saja pulang dari kantor dan membawa sekotak pizza untuk Ratu. Kemudian ini cerita halaman berikutnya. Kemudian ini ada moral story-nya ya. Kemudian akhirnya Bunda memberikan obat sakit perut, dan akhirnya ada kisah of the story adalah teman-teman pastikan makannya jangan berlebihan ya, agar tidak sakit perut seperti Ratu, bye-bye. Nah, ini adalah kisah si Ratu, kisah Ratu dan Pizza tadi yang saya buat dengan Canva, kemudian desainnya saya download, kemudian saya flipbook-kan Bapak Ibu. Dan ini salah satu contoh ketika Bapak Ibu ingin membuat sebuah flipbook ya, tapi tidak saya wajibkan. Maksudnya itu yang Bapak Ibu akan buat itu bukan saya bebaskan, paling tidak itu sesuai dengan materi pembelajaran. Banyak sekali contoh-contoh flipbook yang sudah dibuat oleh rekan-rekan yang lain dan itu bagus-bagus Bapak Ibu. Coba saya buka ya. Yang akan dikumpulkan terus yang mana Mbak Dona? Yang akan dikumpulkan itu adalah linknya, kemudian yang seperti ini. Satu buah PDF dan satu buah link. Satu buah PDF dan satu buah link. Nah, linknya yang mana? Linknya yang sudah nanti akan kita buat di flipbook PDF ya. Yang PDF-nya itu yang mana? Yang ini, gambar ini. Ini kan avatar kita yang sudah kita bikin. Kemudian ini ada gambar buku. Ya, ada tulisan silakan klik buku berikut. Kemudian kalau diklik ini akan mengarahkan ke flipbook kita. Begitu Bapak Ibu, seperti apa caranya membuat sebuah flipbook? Ya, kita mulai saja. Saya ini pernah buat tapi bukan di Canva. Oh, suaranya juga agak putus-putus. Suara saya putus-putus ya? Bapak Ibu, suara saya putus-putus atau jelas kah? Sekarang sudah jelas, Mbak. Tadi agak putus. Oke. Sekarang jelas. Putus-putus Ibu Hetty. Yang lain di Jambi jelas. Tadi memang putus-putus sekali, suara tidak stabil. Oh iya, memang Jawa tidak. Tengah jelas. Sekarang udah jelas. Oke, baik. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan mulai. Oh, ini ada banyak sih kalau mau lihat contoh lagi materi dari rekan-rekan pada saat memberikan ya, maksud memberikan kepada siswanya materi flipbooknya. Mau saya buka sebentar. Screen mirror. Oke.
Ada yang sudah pernah membuat dengan EPUB katanya ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi kali ini kita buat desainnya di Canva ya, karena kan kita pelatihan Canva. Jadi nanti kalau ada Mbak Dona, saya sudah pernah buat, itu aja yang saya kumpulkan gimana? Oh jangan dong, kita bikin yang ini ya Bapak Ibu ya. Kita bikin yang baru, yang Bapak Ibu buat dengan Canva. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya materi, ya materinya di-copy aja, materinya di-copy di Canva. Begitu. Ya, ini salah satu flipbook yang di-share oleh rekan guru ya, judulnya identifikasi asam basa, kemudian digeser. Nah, ini dia tabel of content-nya, ciri-ciri asam, asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah, menghitung pH. Ya, ini tidak ada suara karena handphone saya enggak ini. Nah, ada suaranya ya. Ciri-ciri asam apa? Kemudian elektrolit kuat, ini asam kuat. Ciri-ciri kuat atau lemah. Kemudian contoh basa kuat atau lemah, menghitung keasaman, menghitung pH. Keren banget ya. Maksud saya itu ini kan kita bikin desainnya di Canva ini Bapak Ibu. Karena kita bikin desainnya di Canva, kita tinggal edit-edit aja. Ya, kita edit-edit aja, kita ambil materinya bebas ambil dari mana saja. Ya, yang penting Bapak Ibu punya materi. Kemudian Bapak Ibu bisa masukkan ke sini. Ini 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8-nya tapi latihan soal. Oke, ini salah satu contoh. Kemudian Bapak Ibu bisa bikin ini masih ada sih. Banyak ya. Nah, ini juga contoh, tapi nanti kalau misalnya saya buka satu-satu nanti nggak selesai. Ya, ini tentang apa ini? Siapa tahu bisa digunakan untuk pembelajaran kelas 6. Cakep. Ini untuk pembelajaran kelas 6 nih. Nih, ya. Kita akan mulai. Bapak Ibu sudah siap dengan perangkatnya masing-masing ya. Semoga sudah tidak putus-putus, ada materinya seru. Oh iya, siap. Oke. Mudah-mudahan tidak putus-putus lagi. Sekarang mari kita buat. Bapak Ibu dipersilahkan untuk membuat ini tugas ya, untuk membuat sesuai dengan materi, atau Bapak Ibu ingin membuat seperti yang saya buat tadi, kisah dengan kisah tadi ya, kisah kalau saya tadi kan bikinnya kisah anak-anak ya. Ya memang saya desain sendiri, semuanya itu di Canva ya. Jadi tinggal kita ambil, kemudian elemen-elemen seperti kemarin ketika Bapak Ibu membuat Canvatar. Nah, di situ kan Bapak Ibu ada elemen-elemen yang Bapak Ibu masukkan ke dalam sebuah slide menjadi sebuah cerita. Nah, seperti itu. Ya. Kalau Bapak Ibu mau membuat sebuah materi pembelajaran seperti ini boleh juga. Oke. Pertama yang jelas kita masuk di canva.com. Kemudian Bapak Ibu klik buat desain. Ini ya. Kemudian untuk membuat sebuah flipbook, desain apa yang kita gunakan? Desain itu sebenarnya bebas Bapak Ibu, tetapi saya menyarankan ada 3 buah. Ya, yang pertama adalah booklet, yang kedua adalah buku catatan, dan yang ketiga adalah buku clipping. Kenapa saya sarankan itu? Karena itu sesuai dengan buku ya, ukuran buku ya. Kalau yang lain sedikit sulit, apalagi kalau presentasi pendidikan. Kalau presentasi pendidikan kita berikan kepada anak, dia modelnya itu tuh kan modelnya landscape. Sedikit sulit ketika dikirimkan kepada anak, dia jadinya kecil. Kalau buku tahunan, clipping, dan booklet itu sesuai dengan ukuran handphone anak-anak kalau misalnya kita share materinya kepada mereka. Seperti itu. Ya. Jadi tadi 3 saya sarankan. Yang pertama booklet, yang ketiga buku clipping, dan yang kedua dan yang ketiga adalah catatan. Boleh Bapak Ibu menggunakan yang lain, tapi pikirkan pikirkan ukurannya ya, seperti itu. Saya akan pilih, ini buku catatan, coba kita lihat. Tuh, ada ya buku catatan, emang dia seperti buku Bapak Ibu. Kalau clipping, Bapak Ibu tinggal clipping seperti ini. Maka dia akan muncul juga ya. Kita pilih buku clipping nih. Kita pilih buku clipping, maka kita akan diarahkan kepada sebuah desain buku. Nah, dia bentuknya seperti ini, tidak seperti presentasi, tidak terlalu besar, tidak terlalu memanjang ya.
Kalau Bapak Ibu mau ini, maka dia bentuknya seperti ini. Ini sebenarnya tergantung selera lagi ya. Kalau Bapak Ibu maunya seperti ini, silahkan. Kalau misalnya Bapak Ibu mau bentuknya adalah buklet. Buklet. Nih, buklet hampir mirip dengan buku clipping kalau buklet ini. Tapi dianya lebih kepada potret. Nah, ya seperti ini. Bapak Ibu boleh memilih yang mana saja. Kalau misalnya saya pilih buklet ini ya, kemudian saya akan pilih sebuah template, di mana template itu nanti akan kita edit untuk menjadi sebuah kisah atau sebuah materi pembelajaran, seperti yang tadi Bapak Ibu lihat. Oke, saya pilih, misalnya saya pilih sebuah template yang kalau misalnya saya pilih, saya edit desain sendiri, boleh nggak? Boleh, silahkan. Ya, Bapak Ibu kan ketemu nih template kosong kayak gini nih. Nah, Bapak Ibu mau desain sendiri, itu silahkan. Tapi kan yang jelas sedikit lebih lama. Misalnya saya pilih yang ini ya, ada 8 halaman. Ini saya klik terapkan semua 8 halaman, maka dianya akan langsung muncul 8-8-nya ke sini nanti. Tunggu, kita tunggu. Nah, nih ya, sudah muncul 8 halamannya. Mbak Dona minimal berapa halaman? Minimal 8 halaman, maksimal 14 halaman. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan halaman genap, ya, itu Bapak Ibu bagian belakangnya itu bisa Bapak Ibu jadikan sebagai cover buku ya. Biasanya kalau cover buku atau sampul buku itu kan menutup. Jadi nanti akan saya perlihatkan kenapa kita harus ini Bapak Ibu mengganggu nggak ya? Saya tutup dulu deh. Sampul buku bagian belakang itu kan biasanya kosong. Ya, kalau seperti yang diperlihatkan tadi itu kan dia ada isinya ya, bagian belakang itu diberikan soal. Waduh, ini notifnya ini. Nah, seperti ini loh Bapak Ibu. Ya, seperti ini harusnya di bagian belakang tadi. Kalau ini yang saya berikan, yang tadi contohnya, itu dia bagian belakangnya soal. Jadi harusnya dia ada punya satu lagi halaman untuk menutup ya. Coba kita lihat yang ini. Ini tentang magnet ya, magnet. Ibu Astri. Edisi spesial. Edisi spesial. Kita geser sifat macam dan kegunaan magnet, apa itu magnet. Di sini jelas Bapak Ibu, cuman mungkin nggak tahu karena jaringan saya kurang bagus, jadi di sini sepertinya kabur. Tapi di handphone itu jelas ya. Ini kan nanti linknya akan di-share di handphone untuk anak-anak bisa langsung gitu. Ini sifat macam dan kegunaan magnet, kemudian apa itu magnet, kemudian sifat magnet, oke ya, macam-macamnya. Kemudian kegunaannya magnet, cara membuat magnet, selesai. Nah, yang seperti ini yang saya bilang Bapak Ibu. Jadi buku itu bagian belakang itu pasti ada sampul belakang dan sampul belakang itu biasanya nggak ada isi. Ya, jadi nggak perlu sih ada soal di bukunya, nggak perlu. Ini kan hanya materi saja. Kalau mau ada soal nanti Bapak Ibu bisa langsung aja ke anak-anaknya seperti itu. Nah, ya. Jadi ini 8 halaman. Ini berapa? Iya, 8 halaman dengan penutup tadi. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita sudah buat template di sini. Silakan Bapak Ibu edit. Pak editnya seperti yang Bapak Ibu biasa jalankan. Yang pertama tentu saja bagian depan judulnya apa, materi Bapak Ibu ini apa yang mau diambil gitu ya. Saya misalnya di sini mau ambil judulnya adalah jenis-jenis kayak kemarin lah biasa ya, jenis-jenis kesetimbangan, benda tegar. Benda tegar. Bapak Ibu seperti biasa desain ini tidak mutlak Bapak Ibu gunakan. Ini aja. Bapak Ibu bisa atur besar kecil huruf. Bapak Ibu bisa atur warnanya. Bapak Ibu bisa edit sesuka hati. Ya nggak suka warna hijau, tapi suka template-nya, ya sudah ganti. Begitu. Saya nggak suka nih warna hijau nih. Aduh terlalu apa ya? Terlalu gelap misalnya begitu. Ya.
Ya udah sih ganti aja semuanya. Jadi warna hijau ini akan saya ganti misalnya jadi warna toska. Nah, maka semuanya nanti harus warna toska biar dianya senada. Kalau kayak gini kan ini ada yang hijau juga. Ya, harusnya Bapak Ibu ganti juga. Terakhir juga harus kita ganti. Oke. Kemudian bagian depannya Dinas Kesetamjangan Benda Tegar, kemudian di sini tentu saja nama kita. Dan bagian depan ini tentu saja nama kita. Misalnya saya mau bikin di sini Dona Yulia Sari. Ya. Kemudian di sini Bapak Ibu bikin fisika kelas berapa. Kalau Bapak Ibu materinya tentang tematik, ya dibuat. Kalau saya materinya fisika kelas 11, ya udah saya bikin fisika kelas 11. Dan fotonya ini bisa Bapak Ibu ganti juga. Jadi apa fotonya? Ya bebas ya. Bapak Ibu bisa ambil di internet atau Bapak Ibu bisa ambil di sini. Misalnya fisika. Ya udah kita ambil foto. Kalau yang biasanya kita ambil grafis, ini kita ambil foto. Nah, ini ada ya, saya ambil. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya Canva ini sangat memudahkan sekali Bapak Ibu ya. Biasanya kalau kita desain sendiri, ini mungkin kita bingung akan membuat seperti apa. Nah, sekarang ini kita dipermudah dengan sudah ada template-template yang tinggal kita isi aja. Kayak ini table of content, kita tinggal ganti jadi daftar isi. Daftar isi. Di sini bisa kita buat daftar isinya apa aja. Yang pertama, ini daftar isi, ini disesuaikan dengan halamannya ya. Berarti kita butuh halaman per ini. Ini kayak gini nih, halaman depan biasanya nggak ada nomor ya. Nah, halaman daftar isi, kita bikin halaman ini juga. Ini bagian daftar isi, kita isi aja. Pertama, definisi. Yang kedua, definisi, kemudian jenis-jenis, oh kejauhan, enternya. Jenis kesetimbangan. Kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat, latihan. Nah, kalau misalnya Mbak Dona, saya cuma punya 4 aja sih, ngapain banyak-banyak, boleh nggak? Boleh, ya. Nggak perlu harus Bapak Ibu, seperti yang tadi saya bilang, nggak perlu harus Bapak Ibu ikutin banget sih. Yang ada template itu kan bisa Bapak Ibu sesuaikan. Nah, seperti ini. Kemudian fotonya juga kita bisa hilangkan dan ganti yang lain. Ini banyak. Tuh. Selanjutnya, Bapak Ibu mohon maaf ya, notif Telegram saya akan sangat mengganggu karena malam ini sebenarnya materi Telegram juga saya. Jadi, tuh banyak banget. Oke, ini kita lanjut. Ini sudah daftar isi. Kemudian di sini kita bisa tambahkan materinya. Tentu saja, kan tadi di bagian depan itu definisi ya katanya ya. Definisi. Oke, kita bikin definisinya. Kalau nggak suka bolak-balik, bisa dilurusin aja. Seperti ini. Fotonya karena memang fotonya nggak nyambung, kita kasih foto lain yang disesuaikan dengan materi kita, ya. Kata kunci template-nya apa ya, Bu? Baru bergabung. Iya, buku clipping. Putus-putus suaranya dan kadang menggema. Gimana ya? Apa karena ini, Mbak, apa? Tulisannya gimana? Buku clipping, biasa. KLIPING atau booklet, BUKLET. Ya.
Booklet. Kalau yang saya gunakan sekarang ini booklet. Nih, modelnya booklet nih Bapak Ibu. Ya, kemudian Bapak Ibu pilih template-nya. Oke, nah kalau Bapak Ibu ketemu template seperti ini dan ini banyak, ini saya matikan dulu sebentar ya. Mana notifikasi Telegramnya? Bapak Ibu, kalau saya matikan seperti ini, kedengaran nggak masih suara saya? Kalau saya matikan, Kedengaran. Masih Kedengaran, Mbak. nggak kedengaran ya? Jelas. Kedengaran, Terus Mbak. ya? Kedengaran. Suara. Jelas. Dengar jelas. Hah? Jelas, Bu? Jelas. Jelas. Jelas, Kalau saya matikan Mbak. seperti ini, Bu, jelas? Jelas. Iya. Jelas sekali. Oke, baiklah. Nah, Bapak Ibu, ini silahkan diisi ya. Saya akan tunggu Bapak Ibu mengisinya sampai 8.20 ya, 10 menit ya. 10 menit, setelah itu kita akan lanjut ke langkah berikutnya. Jadi, Bapak Ibu, kata kuncinya adalah klik buat desain, kemudian ketikkan 3 template yang bisa Bapak Ibu pilih, yaitu booklet, buku catatan, clipping. Ya, tulisnya biasa aja. Kalau booklet BUKLET, kalau clipping KLIPING gitu ya. Kemudian buku catatan ya biasa. Oke, pilih sebuah template, isi dengan materi Bapak Ibu atau isi dengan sebuah cerita seperti yang Bapak Ibu lihat tadi cerita saya tadi. Ya, kalau saya tadi kan kisah Ratu dan Pizza gitu. Kalau Bapak Ibu mau bikin cerita untuk siapa tahu Bapak Ibu ingin membuat kisah dengan nama anak-anak Bapak Ibu, mangga disilakan ya. Kemudian diedit template tersebut sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Media pembelajaran lebih oke, materi pembelajaran lebih oke. Saya yakin Bapak Ibu di sini punya materi pembelajaran sudah kan, jadi tinggal copy-copy aja. Oke, dan wajib nih ya. Jadi wajibnya itu halaman genap. Minimal 8, maksimal 14 deh. Boleh lebih. Oke. Mbak Dona. Yes, Pak. Iya, Mbak. Iya. Itu kalau mau ganti tadi yang di halaman pertama, itu kalau masukin gambar ke bingkainya itu bisa nggak ya? Gambarnya bingkainya ini gitu, mau dihapus. Diganti dengan gambar yang di template, bisa nggak? Langsung masuk ke dalam. Bisa, Pak, bisa. Tapi ini nggak bisa nih, nutupin halaman dia. Oh, tinggal dimundurin aja, Pak. Klik posisi, kemudian klik. Kalau dia nutupin halaman, klik posisi, klik mundur. Pilihannya hanya timpa atau nambah halaman tuh, Mbak? Oh ini template-nya itu. Bapak pilih yang ini, Pak. Bapak kalau misalnya Bapak mau jadikan halaman baru ya, Bapak klik dulu tambah halaman. Kemudian Bapak pilih sebuah template, misalnya saya pilih template yang ini lagi. Kemudian saya klik aja sekali. Nah, dia muncul. Jadi harus ada halaman baru dulu, baru kita timpa. Gitu. Jadi nggak bisa langsung ya? Kalau nggak bisa langsung, bisa Pak langsung, tapi dianya jadinya terapkan semua 8 halaman langsung tertimpa. Kayak gini nih, tertimpa nih dianya nih. Nah, tuh, hilang yang tadi kan. Begitu. Iya. Control Z aja Pak, kalau misalnya Bapak udah terlanjur, Control Z aja, nanti dia kembali kok ke halaman kita yang sebelumnya. Oh gitu, ya. Nah, ya pokoknya untuk ngisi ini enaknya gimana cara ngisi yang bingkainya tadi itu ya? Kalau misalnya ada gambar gitu, limpahnya di template apa di mana tuh? Bapak kalau ada gambar di blok dulu, kemudian dihapus dulu. Oh. Ini nih ya, gambar nih ya, saya ada gambar nih. Saya blok, kemudian saya delete.
Tuh. Ya, terus kalau mau nambah gambar? Baru kalau Bapak mau nambah gambarnya ngambil di mana? Apakah ngambil di elemen, apakah gambar Bapak sendiri? Kalau ngambil di elemen, Bapak klik elemen, Bapak ketik ya apa tentang materi Bapak. Kalau saya kan fisika nih, maka saya ketik fisika. Ya. Nah, pilih salah satu, udah pilih salah satu seperti ini ya dia jadi ya. Bapak itu timpa kayak gini, maka saya tinggal geserin aja ke ini, ke bingkainya. Timpa aja. Iya, tinggal digeser. Oke, tuh taruh di belakang ya. Yap. Oh, tapi ini pilihannya maju, nggak ada yang ke belakang nih. Berarti dia udah paling ini tuh Pak, udah paling maju. Nggak maju. Kalau dari awal kali Pak. Dari awal harusnya ya. Ya. Gitu. Udah lanjut dah. Siap, Bapak dicoba, pasti insya Allah bisa asal rajin. Ulangin aja dari awal Pak. Waduh, ulang dari awal. Kuncinya adalah jangan takut mencoba Bapak Ibu. Ketika salah itu tinggal Ctrl Z aja, dia akan kembali ke tempat yang sama. Ya, jadi kalau misalnya Bapak-bapak Ibu-ibu takut salah, nggak bisa Bapak Ibu buka-buka sana-sana. Sana sini kan nggak bisa. Tapi kalau Bapak Ibu mau ngulik sana ngulik sini, itu pasti dianya lama-lama jadi tahu. Seperti itu. Iya, benar. Siap. Desainnya lanjut. Ya, siap, Pak. Buklet atau clipping atau ketik aja seperti itu Bapak Ibu, buku tahunan. Waduh, saya caps lock ternyata, apa-apa. Itu ya, buklet, clipping, buku tahunan. Pilih salah satu. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaannya? Jadi turutannya tadi pertama cover, terus apa yang kedua apa tadi? Definisi ya Mbak ya? Yes, definisi. Tapi itu sebenarnya sesuai dengan, ya, bukan Pak, cover pertama yang jelas sampul. Kemudian kalau saya daftar isi. Nah, kalau Bapak disesuaikan aja sih template Bapak kedua apa gitu kan, kita tinggal isi. Tapi biasanya halaman kedua itu pasti daftar isi, table of content. Ya, benar. Ibu Yuli, mangga langsung aja silakan kalau ingin disampaikan. Iya Mbak. Oh, bergema. Kalau itu kita mau pilih video bisa nggak? Kalau dijadikan video nggak bisa Ibu, karena kita gunakan PDF. Nanti ini setelah selesai jadinya PDF Ibu. Jadi kalau video itu nggak akan berjalan, video itu materi beda lagi, beda media lagi. Kalau yang dulu yang saya pernah buat itu bisa ya? Iya, karena flipbook macam-macam Pak. Kalau ini kita menggunakan PDF karena dianya lebih simple ya, di Canva itu kita bisa unduh dalam bentuk PDF, kemudian kita flipbookkan. Ada dianya namanya juga flip PDF Mbak? Iya. Materi itu flip PDF namanya. Flipbook PDF ya, bisa masukin video ya? Bisa. Soal lagu-lagu bisa, video bisa, lengkap kayaknya. Yang ini itu hasil akhirnya ini nanti kita bisa masukin video kayak punya saya tadi yang suka tadi. Setelah hasil akhirnya. Iya betul, hasil akhirnya. Oke. Ya udah, lanjut deh. Yap. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada lagi kita lanjut nih. Boleh lanjut Kak? Apakah sudah selesai? Lanjut. Sementara edit, Mbak. Ya, silakan Ibu edit Ibu. Mangga. Saya tunggu sampai 8 baru kita lanjut ke langkah berikutnya. Itu kalau misalnya mau nambah tulisan teksnya itu, kliknya di teks kemudian ditulis itu ya Mbak ya? Ya, kliknya teks, kemudian Bapak pilihnya tambah sedikit teks isi. Yang ini, nah baru Bapak ketik. Gimana tadi? Oh, contohnya ya. Klik teks, kemudian klik tambahkan sedikit teks isi. Nah, ini kan muncul nih. Kayak gitu.
Nah, Bapak boleh ketik-ketik. Oh, Diatur mau ditaruh di mana. Nah, ya buat ngisi ini daftar isi. betul. Iya, seperti itu. Iya. Kemudian apa ini? Protokol interaksi 1. Kemudian simbiosis. Peran organisme. Bagaimana Bapak Ibu? Sedang fokus sepertinya. Ya ini Mbak. Ini kalau ngisi 8 kayaknya kelamaan ya. Oh, siapa bilang? Ya, ini kan banyak tulisannya nih. Kan Bapak tinggal copy aja. Kalau Bapak sudah punya materi, atau kalau misalnya Bapak Ibu cari materinya di internet misalnya, tinggal copy aja, nggak usah diketik. Kan bisa kita copy. Di Canva itu tuh bisa kita copy. Nggak, soalnya kan ini pengen yang lain gitu. Ini nyarinya juga lama. Kalau nyarinya di template semua ya Mbak ya? Iya, nyari template ya di template. Iya. Bapak. Nah, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu nggak usah selesai sampai selesai. Kalau sampai selesai itu biasanya nanti setelah ini nanti Bapak Ibu salah, keliru atau apa seperti gitu lagi kan ya. Mau saya perbaiki lagi, tadi nggak sempurna. Nah, seperti itu. Jadi sekarang kalau asalkan Bapak Ibu punya sebuah materi ya yang bisa kita flipbookkan, walaupun itu template-nya masih banyak yang pas gitu ya. Kita anggap Bapak Ibu sudah selesai, jadi kita akan masuk ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya itu adalah kita unduh ini, template ini, ya, template ini, dan jangan lupa Bapak Ibu kasih judul di atasnya. Kalau saya kan judulnya adalah jenis-jenis kesetimbangan benda tegak. Kalau Bapak Ibu di situ masih template, misalnya tulisan yang lain, ya, itu Bapak Ibu bisa ganti ya, bisa ganti dengan judul materinya Bapak Ibu. Oke? Kemudian kita klik unduh, unduhnya itu dalam bentuk PDF, Bapak Ibu. Ingat, sekali lagi, unduhnya dalam bentuk PDF standar. PDF standar ya, jangan cetak PDF. Kenapa? Kalau cetak PDF itu dianya resolusinya gede, sehingga Bapak Ibu akan lama download. Jadi kita gunakan PDF standar. Di sini semua halaman ada 9 ya Bapak Ibu. Oh iya, saya lupa mengingatkan. Oh iya, karena ini tadi saya tambah halamannya. Nih, halaman terakhirnya jangan lupa, halaman terakhir itu kosong, dan warnanya disesuaikan dengan halaman atas. Nih, halaman atasnya warnanya saya biru toska, maka halaman terakhirnya biru toska juga. Itu tidak ada isi, Bapak Ibu, karena itu digunakan sebagai penutup buku, ya, penutup flipbooknya. Bapak Ibu bisa isinya di sini misalnya ya nama Bapak Ibu berserta dengan media sosialnya, boleh. Nomor handphone boleh ya, tapi kecil seperti ini aja. Secara keseluruhan dianya itu tuh kosong. Dan yang lupa saya ingatkan adalah silahkan di masing-masing halaman itu dibuat nomor halamannya.
Ya, dimulai dari daftar isi. Nomor halaman itu kita carinya di mana? Di elemen aja. Kita ketik di sini satu. Satu seperti ini. Ya, saya geser ke bawah mana dia satu ini. Nah, ini dia. Biasanya kalau saya sudah pilih sebuah elemen satu, dia akan memberikan rekomendasi ajaib tuh. Muncul ya, nih satu. Kemudian nanti ada muncul duanya nggak? Nih kita lihat. Oh, ini satu semua rekomendasi ajaibnya. Ada nggak yang dua? Kita pilih dianya itu yang ini Bapak Ibu, yang sama. Jadi nggak beda-beda tiap halaman. Halaman 1. Halaman itu setelah cover, Bu. Jadi yang tidak ada halaman itu cuma cover belakang. Saya pilih yang ini, satu. Kemudian nanti ada muncul duanya, tiganya. Satunya modelnya seperti ini semua. Kita pilih dua lagi. Taruh di masing-masing halaman ya, Bapak Ibu ya. Nah, kayak gitu. Ini satu, misalnya saya taruh satunya. Bebas sih Bapak Ibu mau taruhnya di halaman, di posisinya di mana. Yang jelas kita tahu bahwa itu halamannya halaman 1. Di mana deh? Gimana, Bu? Tanya, Mbak. Kalau daftar isi memakai halamannya, Teh. Ya, nggak apa-apa. Nah, ini hanya untuk yang tidak ada itu cuma halaman depan sama halaman belakang aja. Tengah-tengah pakai. Ya, Untuk memutar tulisan, Mbak. Gimana, Pak? Untuk memutar tulisan dibuat vertikal ataupun dibuat horizontal itu pakai apa itu? Nah, ini kan di blok nih, Pak. Di blok. Ini kan ada puterannya nih. Nih, tinggal kita geserin gini. Ini kayak gini vertikal. Kalau tidak bisa diputar itu apa karena belum diblok atau karena laptopnya ini? Iya, karena belum diblok sepertinya. Harus diblok dulu. Pasti kalau diblok itu pasti ada selalu muncul ini loh, Pak. Nih, lingkaran. Oh iya, terima kasih, Mbak. Ya. Mbak Dona, kalau masukkan GIF itu nanti kalau udah jadi PDF berfungsi nggak ya? Kalau GIF PDF nggak berfungsi, Ibu. Oh gitu ya. Gimana, Bapak Ibu? Kita lanjut ya. Oke, tadi sudah saya ini 1, kemudian ini 2. Nanti sampai dianya itu di halaman ke-6 di sini. Ya, Bentar, Mbak. Yes. Tadi ini sudah saya blok. Kemudian ada gambar anak panah kelihatan, tapi saya klik kok tetap aja diam, tetap vertikal. Tidak mau miring, tidak mau horizontal. Oh iya, sudah diblok, bukan tanda panah. Kenapa ini? Bukan tanda panah yang Bapak gerakan, yang digerakkan itu adalah yang ininya. Ini kan kalau saya blok, ini dia muncul dua ini tanda panah sama lingkar yang bentuknya kayak lingkaran. Nah, yang Bapak goyang-goyang itu yang lingkarannya. Yang ini. Tuh, ini horizontal vertikalnya ini. Tapi bukan yang ininya. Kalau yang ini ya nggak berubah, dia kayak gini aja. Kalau yang seperti yang saya putar tadi yang tanda bawah lingkaran di sekitar tulisan. Oh iya, Mbak. Terima kasih, sudah bisa. Nah, ada lagi, kita lanjut. Mohon maaf, siap. Untuk merubah posisi huruf dengan apa, Bu Dona? Posisi hurufnya seperti apa? Yang akan dirubah seperti apa, Ibu Siti Maryani? Sudah tadi Ibu Dona yang pakai putar-putar tadi. Makasih. Ya. Sudah terjawab. Ya, terima kasih Ibu Dona.
Oke, baik Bapak Ibu, kita anggap Bapak Ibu sudah selesai ya. Silakan diunduh dalam bentuk PDF. PDF standar, halamannya 8, saya klik unduh. Ingat, bukan JPG, bukan PNG, bukan cetak PDF, apalagi video MP4. Yang kita gunakan adalah PDF standar. Oke, saya klik unduh, maka dia akan mengunduh. Nah, ini saya sudah selesai. Ini dia bentuk PDF saya ketika sudah berhasil terunduh, ya. Ini masih mentah dan masih dalam bentuk PDF yang akan kita flipbookkan. Jadi kenapa nggak kasih PDF aja kepada anak-anak ya? Kalau PDF aja sama kasih ke anak-anak itu nggak ada sensasinya berbedanya ya Bapak Ibu ya. Sama seperti kita kasih download dari internet ya udah kasih, udah gitu aja ya. Tapi kalau flipbook, anak-anak punya sensasi seperti membaca sebuah buku, kemudian kalau Bapak Ibu cari, itu akan sulit mencari flipbook materi Bapak Ibu di internet ya, karena yang bikin cuma Bapak Ibu. Begitu. Mbak Dona, Ibu. Kita belajar mengunduh PDF dulu ya, walaupun belum selesai ya. Boleh, silakan. Nanti ini kan bisa Ibu edit lagi ya. Dilanjut edit ya. Nanti Bapak Ibu bisa lanjut edit. Oh iya. Terima kasih Mbak Dona. Oh ya, yang penting tahapannya Bapak Ibu sudah tahu. Oke, gimana Pak? Mbak Dona, itu tadi untuk mengisi apa namanya tuh flipbooknya tadi tuh, kalau kita ngopi dari buku bisa nggak ya? Kan bisa. Ada buku yang buku bisa ya? apa nih? Buku yang sudah jadi, buku jadi semacam buku itu, buku PDF. Oh iya, bisa. PDF Ya. itu bisa kita copy ya. Nih kayak gini ini bisa PDF ini kan. Asalkan dari ungguan yang ngambilnya dari ungguan ya. Kan bisa di copy nih. Ini PDF. Bukan. Kalau nggak, saya kan punya kumpulan buku itu di file saya. Nah, ada untuk mengambil dari file saya kan berarti diunggah ya? Oh enggak Pak, Bapak copy aja, buka bukunya, Bapak copy, kemudian Bapak paste, tempelkan di sini. Oh iya. Kalau Bapak unggah, ya itu nanti yang unggahan nggak ada di sini buku, yang bisa diunggah itu cuma gambar, video, sama audio. Oh, jadi harus buka di file langsung ya? Buka file langsung seperti ini, Bapak buka, kemudian Bapak copy, kemudian ditempel di sini. Langsung ditempel aja bisa ya? Ya betul, copy paste. Kalau Bapak mau jadikan dia gambar, berarti harus Bapak screenshot dulu. Kayak gini nih harus di screenshot baru dijadikan gambar. Tapi nggak bagus, sepertinya nggak real. Kalau kita copy datanya aja kan jadinya kelihatan lebih real. Iya. Saya coba. Dan itu lebih cepat sih kalau kita sudah punya materi ya, tinggal copy aja. Iya. Harusnya di copy dulu ya. Kalau ngopi dari buku per halaman langsung di crop aja ya Mbak ya? Kalau mau di crop nanti jadinya gambar. Oh, jadi gimana? Kalau ngopi dari buku? Ini bukunya PDF kan Pak? PDF. Oke, ini contoh PDF nih, ya. Bapak buka aja, kemudian kan di sini kan kalau kita taruh kursornya di pas kata-kata, katanya jadi kayak gini nih. Ini tinggal kita copy. Oke ya. Ctrl C, Ctrl V. Iya. Oh, Ctrl ya. Langsung ditaruh di ini aja ya. Iya, itu langsung di bagian sini, di desain kita. Oke. Iya. Sudah Bapak Ibu di-download dalam bentuk PDF? Kalau sudah, saya akan ajak Bapak Ibu masuk ke langkah kedua, yaitu ke sebuah web. Nah, webnya ini akan saya berikan linknya di sini. Mana ya? Ini dia, kita kan fase 10. Ini dia link untuk membuat flipbook.
saya belum berikan link tugas ya, nanti akan saya berikan. Ini ya, Bapak Ibu untuk membuat flipbooknya. Flipbook PDF ya. Maaf, ulang sebentar. Dina, Mbak Dona, ulang sebentar. Ulang sebentar tadi. Gimana, Bu? Yang mana yang diulang, Bu? Yang barusan, Mbak, setelah unduh PDF. Oke, setelah unduh PDF, ini saya berikan linknya nih. Ya, linknya ada di Google Classroom bagian A, kemudian diklik ya. Judulnya adalah flipbookpdf.net. Saya berikan juga di sini, boleh saya tuliskan di kolom chat. Itu sudah ada flipbookpdf.net. Bapak Ibu silakan diklik saja. Oh, salin ya, salin ya. Tadi setelah ditaruh di mana, Mbak? Yang mana, Pak? Disalin, Pak? Nah, yang tadi itu apa? Linknya disalin ya? Dona, Yes. Gimana? linknya kirim di WA dong, Mbak Dona. Oh, saya nggak bisa pula buka WA. Sebentar, saya ketik saja ya di WA. Oh, nggak bisa ya? Oh, WA. WA-nya ini kalau di sini lemot banget. Bapak Ibu yang bisa boleh diketikkan, tapi ini sebentar saya kirimkan coba. Flipbookpdf.net, itu aja sih. Nih, ya. Silakan, sudah saya kirim, siapa tahu bisa dibuka. Kalau nggak buka bisa di ini ya. Bisa disampaikan. Nah, itu sudah minta tolong Ibu Yani, terima kasih. Nah, banyak yang menolong. Ibu Arnis juga. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah Bapak Ibu klik linknya, tampilannya kan depannya seperti ini nih. Ya, tampilan depannya seperti ini. Ada pilihan pilih file, kemudian ada pilihan convert now. Itu aja sih, cuma 2. Yang pertama kita klik pilih file jelas. Ya, kita klik pilih file, kemudian kita akan diarahkan untuk memilih file yang sudah kita download tadi di Canva, yang judulnya tadi sesuai materi kita ya. Nah, ini dia saya tadi, makanya tadi saya minta Bapak Ibu untuk mengganti namanya menjadi materi Bapak Ibu, biar Bapak Ibu nggak pusing memilih. Ya, kalau kayak gini ini kan banyak sebenarnya PDF yang Bapak Ibu download. Kalau Bapak Ibu nggak punya judul, Bapak Ibu yang mana ya, gitu kan? Nah, ini sudah saya pilih, kemudian saya klik open. Maka dia akan muncul di sini tulisannya jenis-jenis kesetimbangan benda tegar .pdf. Kalau sudah muncul berarti filenya sudah terunggah di sini. Kita tinggal klik convert now ya. Jadi cuma pilih file kemudian klik convert now. Klik sekali maka dia akan berjalan. Kita tunggu. Mbak Dona, saya ketinggalan nih, Mbak Dona. Yap, Bapak yang mana? Jadi dari setelah diunduh tadi. Lemot jaringannya. Setelah diunduh, setelah diunduh kemudian kan terbentuk desain selesai diunduh kan ya tadi ya. Kemudian di bawahnya kan ada linknya tuh, http gitu. Nah, itu ke mana tuh? Oh enggak Pak, setelah kita unduh, dia kan jadinya tersimpan di laptop kita dalam bentuk PDF ya. Sebentar, di download berarti dong? Iya di download, unduh kan download. Atuh Bapak. Sebentar. Iya. Oke. Enggak, saya lihat dulu. Bu Dona lanjut aja dulu, nanti baru pertanyaan. Siap. Lanjut. Oke, nah saya klik ya. Untuk yang sudah selesai, silahkan Bapak Ibu pilih file, kemudian ini langkah pertama pilih file, kemudian langkah kedua adalah kita pilih file yang sudah kita download tadi dalam bentuk PDF, jenis-jenis kesetimbangan, kemudian saya klik convert now. Nah, dia akan berjalan, Bapak Ibu, kita tunggu ini dia berjalan, tergantung jaringan dan amal ibadah sepertinya.
Jaringan saya lemot, jadi agak lama. Nah, kalau dia sudah seperti ini, dia sudah berjalan, ada halamannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti ini, 7, 8, 9. Sudah selesai Bapak Ibu, flipbook kita sudah jadi. Jadi memang gampang banget ya. Nah, seperti apa flipbooknya itu? Ini dia Bapak Ibu ya. Kita punya 2 link. Nih. Kalau kita sudah klik convert now tadi, kemudian di sini akan ada tulisan enter email. Nah, kalau enter email ini artinya kita disuruh masukin email, nggak usah dimasukin, abaikan saja. Ya, kita langsung geser lagi ke bawah. Ada 2 link di sini, Bapak ini. Yang pertama, ini akan saya coret-coret ya. Ini link pertama, ini link kedua. Nah, ya, link pertama ini adalah link yang akan kita copy, yang akan di-share kepada orang-orang. Yang Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu mau share kepada siswa-siswa, linknya aja, PDF flipbooknya aja, maka Bapak Ibu copy yang ini. Oke, kalau Bapak Ibu mau kostumisasi atau edit bentuk flipbooknya itu di link nomor 2. Ya, jadi yang mana yang di-copy, yang mana yang dikumpul tugas? Yang dikumpul tugas itu yang ini ya, yang link nomor 1 ini. Karena tugasnya kan ada ini nih, ada 2 nih. Yang pertama link, yang kedua PDF Canva. PDF Canva-nya bukan yang pertama tadi ya, tapi kita buat lagi. Oke? Bapak Ibu paham ya maksud saya ya? Kita Paham. Kita akan copy link ini, saya akan copy link yang nomor 1 ini. Kalau link nomor 2 ini kita untuk edit-edit. Misalnya saya buka ya, link nomor 2 itu bentuknya seperti ini. Jadi, untuk yang mau edit-edit, apanya yang diedit-edit? Yang diedit-edit itu adalah desain flipbooknya seperti ini. Flipbook itu punya template. Template-nya itu macam-macam. Nah, ini ya, ini dia background template-nya. Kalau template saya yang ini nih kan, ini. Nah, kalau Bapak Ibu mau ganti misalnya template-nya dengan ini. Tuh, jadi berubah ya, atau yang ini. Itu bisa. Itu di link nomor 2 tadi. Atau yang ini, terserah Bapak Ibu. Dan ini untuk yang versi gratisannya memang cuma segini. Ya, misalnya saya mau pakai yang ini. Kemudian nggak suka pakai bunyi, ya udah klik no. Ya, saya nggak suka pakai bunyi, ya udah klik no. Tapi kalau Bapak Ibu suka, tinggal klik yes aja. Nah, kalau sudah seperti ini dia tampilan flipbooknya. Tuh, background belakangnya berubah. Ya, kemudian ini kita close. Nah, ini dia tampilannya, tinggal digeser-geser. Oh. 2, 3, 4. Bapak Ibu, kalau di laptop dia nutupnya cantik, ya kayak gini. Kalau di handphone dia cuma 1 lembar. Ya, karena memang resolusi layar handphonenya kan memang seperti ini. Jadi kalau kenapa tadi saya mintanya 8 halaman? Ya, karena kalau misalnya 7 dia nggak bisa nutup ini nutup. Nah, ini karena dia genap nih. Kalau dianya 7 halaman, cuma ini aja nih, nggak bisa ketutup. Gitu, ya. Tapi itu tidak berpengaruh ketika Bapak Ibu menggunakannya di handphone. Karena kalau di handphone itu ngebukanya satu-satu. Tadi Bapak Ibu sudah lihat ya. Dan halaman akhirnya itu tuh memang halaman yang sudah ditutup. Oke, Bapak Ibu, seperti ini flipbooknya sudah jadi. Bapak Ibu silahkan di-copy. Bapak Ibu sebentar ada telepon ya, saya angkat dulu ya. Bapak Ibu 5 menit ada tamu sebentar aja. Silahkan Mbak, silahkan. Silakan Mbak Dona.
Cek. Halo, suara saya sudah terdengar? Terdengar, Mbak. Sudah, Mbak. Oke, saya sudah kembali. Nah, Bapak Ibu ini udah selesai. Flipbook kita udah selesai, tapi belum selesai untuk tugas. baru flipbooknya aja yang udah selesai. Ya, jadi ini tadi saya copy. Ingat, yang Bapak Ibu copy adalah link yang pertama. Oke, berarti saya akan copy link yang ini, yang atas ini. Saya Ctrl C atau klik kanan boleh, kemudian salin alamat link. Terserah Bapak Ibu ya, bebas ya. Langkah terakhir adalah Bapak Ibu masuk ke aplikasi Canva lagi. Silakan Bapak Ibu masuk ke aplikasi Canva. Nih, bagian beranda. Kita buat desainnya. Selanjutnya adalah kiriman Instagram. Kiriman Instagram. Oke. Kiriman Instagram. Nah. Nah, apakah kita menggunakan template yang sudah ada? Enggak ya, seperti Canva kemarin, kita menggunakan template kosong. Ya, jadi kita akan manfaatkan Canva kita, digunakan di sini. Oke, dan kita akan masukkan flipbook kita ke sini. Nah, saya pilih unggahan saya yang kemarin, Canva kita kan udah saya unggah ya. Tapi yang pertama, yang jelas kita harus membuat sebuah ini kita melukis ya ibaratnya itu ya dengan elemen-elemen yang sudah ada. Oke, saya akan pilih di elemen saya ketikkan itu adalah perpustakaan. Nah, ya Bapak Ibu boleh bikin perpustakaan, Bapak Ibu boleh bikin ruang baca dan yang lain-lain. Kalau saya pilih perpustakaan aja. Saya pilih lemari buku seperti ini. Kemudian ini kan sebenarnya tergantung Bapak Ibu lagi nih mau bikinnya. Nah, saya pilih seperti ini, kemudian saya pilih sofa, misalnya sofa dan meja ya, kayak gini. Saya pilih biar dia di sini. Begini. Kemudian kita pilih meja. Di atas meja nanti kita taruh buku. Meja. Ya, ada mejanya, ada sofa, ada mejanya yang jelas. Tanya Bu Dona. Yes. Itu kan ada edu, ada gratis ya. Yang edu itu nanti misalkan dipilih apa ya bisa di-download? Bisa, Pak. Kalau edu itu sudah bisa digunakan. Oh ya, terima kasih. Ya. Saya pilih buku. Bukunya saya taruh di atas meja. Nah, kayak gini nih. Dan terakhir kita taruh Canva kita. Saya pilih unggahan. Kemarin kan kita udah unggah Canva masing-masing ya. Nah, Bapak Ibu bisa pilih Canva-nya yang mana. Misalnya saya mau pilih Canva saya yang ini aja. Kalau ada Bapak Ibu sudah buat Canva-nya duduk, boleh. Ya, ini saya klik edit gambar, kemudian dihapus latar belakangnya. Dan desain ini tidak harus sama seperti saya, karena desain itu disesuaikan dengan ini Bapak Ibu sih, disesuaikan dengan seleranya Bapak Ibu, ya, nggak mesti harus sama seperti desain yang saya buat. Nah, kayak gini ya.
Kalau Bapak Ibu mau lebih real, mungkin di bagian bawahnya Bapak Ibu kasih lantai, kemudian dinding, dan segala macam apa ya, jam dinding kah, itu boleh ya. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Seperti ini pun sebenarnya udah oke, tinggal kita kayak gini ini kan sebenarnya ada juga nih lantai, kita bisa kasih lantai. Ini apa namanya ini karpet gitu ya, kita taruh di sini. Kemudian kita mundurkan posisinya. Nah, kayak gitu ya. Di sini nanti Bapak Ibu bisa kasih tulisan apa, kita bisa kasih jam atau yang lain-lain bebas. Nah, sekarang yang paling penting itu adalah tulisannya. Tulisannya itu kita ketik di sini. Ada yang bikin mau belajar tentang, kalau saya tadi materinya mau belajar tentang kesetimbangan. Nah, kesetimbangan. Silakan diklik buku berikut, buku ini. Seperti ini ya. Kita ubah tulisannya. Begini. Bapak Ibu boleh ganti tulisannya seperti apa, bentuk tulisannya dan kata-katanya. Elemennya saya tambahkan di sini panah. Ya. Yang sama paling itu adalah perintah. Panahnya saya pilih yang ini deh. Warnanya saya ganti hitam. Kemudian saya balik horizontal. Oke, baru diputar-putar. Nah, jadi ya. Apakah ini sudah bisa diklik? Belum dong. Ya, kenapa? Karena link yang tadi belum kita sematkan. Jadi kuncinya itu adalah link yang kita copy tadi itu harus masuk ke sini desain kita. Bagaimana caranya link yang tadi bisa masuk ke desain kita? Itu adalah ini katanya kan mau belajar tentang kesetimbangan, silahkan diklik buku ini. Maka bukunya harus saya klik. Nih, yang buku ini biasa sedikit. Bukunya ini harus saya klik tuh sehingga dia terblok, ujung-ujungnya itu tuh sudah ada bulat-bulat. Kemudian bagian sini ini ada yang gambar rantai, itu tulisannya tautan, Bapak Ibu. Nih, ya, dia di bawah unduh. Di bawah unduh. Tapi kalau Bapak Ibu nggak klik, maka dia nggak muncul. Ya, jadi harus diblok dulu. Kemudian muncullah itu tautan, kita klik. Baru kita paste, kita tempelkan link yang tadi kita copy. Nah, maka dia muncullah di sini. Bapak Ibu mungkin bisa lihat perbedaannya. Tadi ketika tidak ada link, dianya warnanya putih. Ketika sudah ada link, dianya warnanya sudah berubah jadi abu-abu. Artinya, link yang digunakan itu sudah aktif. Ya. Silahkan kalau sudah selesai desain, sudah ada tulisan, sudah ada buku yang ada linknya, itu sudah selesai, silakan diunduh dalam bentuk PDF. Maka tugas kita sudah selesai. Dan Bapak Ibu bisa kumpulkan itu ke dalam Google Classroom. Ini saya unduh. Jadi dalam bentuk PDF ya. Unduhnya dalam bentuk PDF. Mbak Dona, tadi yang dijadiin link itu yang link 1 apa link 2? Link 1, Bu. Link 1 ya. Oke. Oke. Berarti yang dikasih, yang di-share ke anak link 1 yang dijadiin buat apa tadi klik itu, yang link itu juga link 1 ya? Iya, Bu. Link 1. Kalau link 2 itu kita mau ngedit-ngedit buat kita itu. Iya, oke. Kalau kanvatornya duduk susah ya, Bu ya? Dibikin dulu, Ibu. Kalau kanvatornya duduk, Ibu sudah punya kanvator duduk, nah itu bisa ditaruh. Tapi kalau enggak. Di kanvator yang sudah jadi aja. Enggak harus ya. Mbak Dona. Yes, Bu. Yes, Bu, silakan Mangga. Oke, mohon maaf Mbak Don. Boleh dong diulang yang tadi masukkan linknya tadi? Oke, baik. Kalau masukin link sudah di-copy dulu ya. Sudah di-copy dulu ya, Bu? Ya. Nah, kalau sudah di-copy linknya, itu Ibu blok
yang mana saja yang mau, kan yang penting ada tulisan. Kalau saya kan yang di blog ini yang buku. Nah, Ibu yang mana? Ada beberapa itu tuh membuat monitor ini ya, komputer. Ada yang bikinnya itu kayak gambar perpustakaan seperti ini, lemari buku, kemudian bukunya ada di sini, kemudian diklik ya, macam-macam. Ada yang minta tolong ditekan apa namanya TV berikut yang kayak tadi ya, TV ya. Nah, kalau TV itu tuh biasanya relate-nya dengan video. Kalau ini karena dia buku, relate-nya berhubungannya dengan PDF flipbook. Jadi saya gunakan buku, saya blok, maka di sebelah sini akan muncul tampilan tautan. Ya, itu diklik, kemudian Ibu copy, Ibu paste link yang sudah di-copy, kemudian selesai. Gitu, Bu. Oke, makasih Mbak Don. Siap. Nah, ini jadinya Bapak Ibu ya, jadinya yang saya buat tadi. Mau belajar tentang kesetimbangan, silakan diklik buku ini. Jadi ketika kita klik, nah kelihatan ya bedanya ya. Ini tadi semuanya elemen loh, ini elemen gambar, ini elemen gambar, ini elemen gambar, semuanya elemen gambar. Tapi yang aktif itu cuman buku, karena yang tadi yang diberikan tautan itu buku. Kalau Bapak Ibu berikan tautan ini juga, yang lain juga diberikan tautan, itu pasti aktif semua. Makanya saya bilang, makanya kita bisa membuat sebuah LKPD interaktif, di mana di dalamnya Bapak Ibu bisa masukkan apa saja, ya, bisa masukkan Google Form seperti yang pernah saya buat itu, ya, Bapak Ibu, kita bisa masukkan Google Form, kita bisa masukkan quizzes, kita bisa masukkan yang kita mau. Tanya Mbak Dona. Gimana Pak? Ketika tadi saya sudah ngopi link ya, kemudian sudah saya salin link, kemudian saya ini blok tadi gambar, tadi kok tidak ada muncul linknya, tempat linknya. Bapak blok gini ya, gambar ya, sudah muncul garis, kemudian lingkaran-lingkaran putih ujung-ujungnya. Sudah. Udah. Nah, sebelah kanan gini loh Pak, di sini. Oh, di sini. Ada gambar link, kayak rantai gitu. Kok tidak ada, Mbak? Saya blok, saya tidak ada tempat untuk menyalin link. Oh ya, apakah tidak muncul ininya nih di samping transparansi tidak muncul? Ada titik ada titik 3 nggak? Kalau ada titik 3 diklik titik 3. Belum ada. Belum ada. Berarti nggak diblok, Pak. Harus diblok sampai dia muncul titik-titiknya. Ya. Ada. Kami ada. Iya, siap. Belum ada, Mbak. Boleh di screenshot deh, Pak. Coba di screenshot, kirim ke grup. Yang paling penting itu adalah kita sudah memilih sebuah elemen gambar, kemudian kita blok ya. Blok itu kan harus ujung-ujungnya itu harus terkoneksi. Nah, ini sudah lingkaran hitam-hitam itu lah. Lingkaran hitam yang ini Pak, bukan hitam Pak, putih. Lingkaran putih. Ya, betul. Nah, paling kanan itu nggak ada muncul transparansi, ini nggak ada ya Pak ya? Tidak ada Mbak untuk tempat link. Ada titik 3-nya nggak Pak di situ yang muncul? Boleh di screenshot soalnya saya nggak kelihatan. Ada titik 3 nggak? Biasanya dia kalau tidak ada muncul di luar, dia di dalam. Nah, ada titik 3, tinggal diklik aja. Belum ada. Boleh di screenshot kirim ke grup Pak ya, biar kita nggak meraba-raba di mana letak salahnya. Kalau meraba-raba pusing. Di grup WA Mbak ya? Ya, di grup WA. Ya, sebentar. Mbak Dona sedikit, Mbak. Tadi ketinggalan, tadi terlempar waktu masuk di Flipbook itu, kita langsung copy link saja, Mbak. Ketika kita masuk ke Flipbook, baru masuk pertama kali ya, Bu ya? Iya. Kalau masuk pertama kali, itu kita, ini Bu, kalau sudah masuk pertama kali, itu kita baru convert dulu, Bu. Iya, sudah. Tadi sudah convert, sudah. Maksudnya sudah masuk ke link, ya. Sudah masuk ke link, terus sudah ada linknya ya? Langsung kopinya langsung linknya langsung di copy saja.
Ya, linknya langsung di copy aja, kemudian kita bikin desain lagi di Canva. Oh ya Mbak, maaf. Tadi jelek jaringannya jadi nggak lihat. Makasih Mbak. Yap. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, saya akan tunjukkan tugas. Sudah saya kirim di saya buka dulu. Bapak itu ada loh di samping transparansi itu. Bapak itu loh, kan posisi, ada tulisan posisi, di sampingnya ada gambar chat-chat, terus ada gambar kotak-kotak, terus ada gambar itu, ini apa namanya, rantai. Itu ada. Ini loh Pak, ini kan sama nih. Nah, rantai Bapak, yang rantainya dikelip di sana. Yang gambar sebentar saya kirim. Ini loh, saya tandai ya. Kecil banget. Iya itu. Sudah ketemu Pak? Belum. Ini sebentar. Nah, itu sudah saya kirim yang itu loh Pak. Kirimnya di WA Mbak ya? WA, boleh dilihat. Oh, itu tuh. Di situ tuh tempatnya. Oh ya, Mbak. Tautan itu tuh. Oh, ya. Ya. Oke. Nah, tadi saya mau kasih tahu Bapak Ibu tugas tempat tugasnya ya. Sebentar saya edit dulu. Ini dia tugas hari keempat. Kita ada di tanggal 29 November. Nah, tugasnya itu adalah link flipbook PDF dengan tautan. Jadi ada dua ya Bapak Ibu ya. Yang pertama link flipbook yang Bapak Ibu copy ini. Yang copy tadi ya, yang sudah jadi di copy. Kemudian Bapak Ibu masukkan di sini ya. Sama yang kedua adalah PDF dengan tautan. PDF dengan tautan yang mana? PDF dengan tautan tadi yang sudah kita buat di-download dengan sudah ada materinya. Ya, flipbooknya. Bu Dona. Yes. Gimana Bu? Yang flipbook yang saya kirim di WA group itu, kemudian itu nanti di-linkkan ke ini ya, yang kiriman Instagram yang gambar itu buku itu. Betul, gitu aja. betul. Dan itu harus sign dulu ya, harus sign dulu. Yang dari kiriman Instagram diambil linknya juga. Di kiriman Instagram yang mana Bu? Yang ini terakhir ya? Itu yang dikumpulkan apanya? Yang dikumpulkan itu ini desain yang sudah jadi PDF ya, sama link yang sudah kiriman Instagram yang sudah ada linknya diunduh ke PDF. Betul. Ya. Untuk flipbook saya kira-kira udah betul atau belum Bu itu yang di grup? Mbak, kita lihat ya. Sebentar saya buka. Oke, sebentar kita cek. Organisasi kehidupan. Wow, sudah ada logonya karena sudah belajar logo. Mantap. Pak SMP kelas 7, sip, mantap. Konsep organisasi sel, jaringan, organ-organisme, sel hewan tumbuhan. Oke. Nah, ini mantap nih. Udah Bu, udah benar, betul. Seperti ini. Ya, saran saya hanya cuman menjada wajada. Oh, keren banget. Nah, ini saran saya cuma paling tulisannya digedein lagi dikit. Ya, boleh, bisa sih sebenarnya dibesarin kayak gini kan. Kalau anak-anak kan bisa juga. Yang bagian ini kan sedikit lebih ini nih, sedikit padat. Kemudian yang ini paling kecil nih. Nah, Ibu nggak harus full semua ya, Bapak Ibu sebenarnya materi tulisan-tulisannya. Fontnya berapa Bu minimal? Nggak ada minimal sih Bu, yang penting dia itu bisa terbacakan. Bisa terbaca sama anak dan tidak terlalu kecil, itu aja.
Ini udah oke banget nih ya. Dalam waktu yang sangat singkat berhasil membuat ini oke. Ya, tinggal linknya Ibu copy ke desain yang tadi, tinggal Ibu edit bentuknya bebas, nggak harus seperti saya tadi kayak gini ya. Ya. Begitu Bu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Mbak Dona. Ya, silakan Bu. Sudah saya blok. Udah itu tanda-tanda bahwa link itu ada apa tandanya? Tanda-tanda bahwa link itu ada adalah warnanya jadi abu-abu. Kalau belum abu-abu? Berarti belum. Kayak gini ya, ini kan saya tidak ada link gambar kursi, maka ini putih. Tapi ketika buku saya blok, ini dianya jadi warna abu-abu. Kalau misalnya diklik tautan, di situ ada linknya gitu ya? Iya, Bu. Oh gitu. Bu, mungkin berbeda gitu kali ya? Apanya Bu? Berbeda? Tapi Kalau begitu di blok, klik yang di tautan, sudah ada di situ linknya. Berarti itu sudah Ibu isi dong? Oh gitu ya? Kadang saya tadi nggak ketemu soalnya ketutupan fotonya Bu Dona. Oh, siap. Jadi mungkin ketutupan foto itu tadi Mbak Dona. nggak ada. Oh iya. Gimana Pak? Gimana Bu? Bu Dona, untuk yang itu tugas yang PDF dengan tautan itu diambil dari mana, Mbak? Ini Bu, ini. Yang pertama tautan kan? Tautan flipbook yang Ibu sudah download. Tautan flipbook. Kemudian PDF dengan tautan yang sudah didesain ini, yang sudah kita desain seperti ini, yang sudah ada tulisan, kemudian kan diunduh dalam bentuk PDF. Itu. Jadi ada dua. Iya, PDF-nya itu yang dikirim ya? Ya, PDF ini yang dikirim sama tautan yang di flipbook. Oke, siap, Pak. Kalau sudah, Pak. Izin tanya. Yes, mangga. Yang dikirim ke siswa itu yang mana ya? Karena kalau PDF kan biasanya link nggak berfungsi. Kalau PDF link berfungsi Pak. Ini PDF nih. Ya. Ini PDF. Yang saya buka ini PDF ya, dan yang lain-lain itu PDF. Jadi ini contoh mana ya? Oh sudah saya kunci. Oh itu bisa ya diklik ya, berfungsi ya? Berfungsi. Kalau ada yang mau kirimkan contohnya PDF yang sudah jadi ke grup. Ini yang saya buat yang berupa LKPD interaktif Bapak Ibu ya. Jadi di sini yang seperti saya bilang ini kan PDF nih. Ini bisa kita kirimkan langsung kepada anak cuma 1 lembar. Nah, di sini ketika kita isi daftar hadir, ini nanti larinya ke Google Form. Ketika kita klik tonton video materi di sini, ini larinya ke YouTube. Ini contoh soal quizzes dan ini juga. Jadi lengkap ya. Nah, ini kita kirimkan kepada anak sehingga dia tidak memberatkan, itu cuma 1 lembar dan itu dalam bentuk PDF. Bisa Pak, aktif. Yang tidak aktif ya. Itu dia jadi JPG itu nggak aktif. Siap. Ada lagi Bapak Ibu? Lanjut, Mbak. Siap. Udah selesai, Pak. Mbak Dona. Yes. Kalau memastikan linknya sudah masuk apa belum itu lihat di mana ya, Mbak? Blok aja, Bu. Itunya apa namanya desain blokan ininya di buku elemennya. Kalau dianya warnanya abu-abu berarti linknya udah masuk. Iya ya, makasih Mbak. Mbak Dona. Yes, Bu. Iya, Pak. Ya, Pak. Pak Agus. Halo? 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 Apakah suara benar? Halo? Pak Agus, ya, ada apa? Oh. Jadi, kan udah jadi nih. Kemudian kalau mau dilampirkan dengan video atau suara bisa ya? Bisa ini Pak, yang kayak saya buat tadi nih Pak. Mana tadi yang saya buat ya? Yang saya buat ini ada videonya, ada Google Form-nya, ada quizzes-nya, ya flipbook-nya ada karena kemarin nggak sempat bikin flipbook-nya. Coba dibuka deh Mbak, dicontohin nih Mbak. Saya buka ya, yang bagian isi daftar hadir di sini, maka dia akan melakukan sendiri.
maka dia akan lari ke daftar hadir yang Google Form. Ini seperti itu, Pak ya. Kemudian saya buka video, saya klik tonton video materi, maka dia akan lari ke YouTube. Kita kelas 12 ya, sesuai dengan materinya ya. Tadi LKPD-nya adalah LKPD listrik statis. Nah, yes, Bu. Tadi kita buat link mengenai apa ya, untuk yang kita kegiatan kita. Dapat linknya ke Facebook ya. Berarti kalau misalnya tadi kan kita udah dapat link satu, kalau akan belajar ini tuh linknya kan dari Facebook tadi. Terus link yang satu. Bunda ya, saya mute all dulu, boleh Bunda ngomong lagi. Coba. Dibuka lagi, enggak? Halo? Boleh mic-nya dibuka, Bun? Saya enggak. Halo, dibuka. Nah, mantap. Udah dibuka. Nah, kalau misalnya gini, tadi kan kalau misalnya kita mau masukkan video dari YouTube, berarti linknya link YouTube yang kita masukkan ke situ ya? Betul sekali. Oh gitu, udah paham deh. Itu sebenarnya pengembangan ya, untuk tugas nggak perlu sampai situ. Halo? Kerja dengan Padlet sebenarnya, cuman dia ada apa ya, satu papan tulis lah, satu layar, kita mau belajar, mau mengerjakan soal, klik ini, mau buka materi, klik ini, mau buka video, klik ini, gitu kira-kira ya. Betul. Oke deh, makasih Bu Dona. Siap, Bunda. Ada lagi, Bapak Ibu? Aman sepertinya ya, tinggal mengerjakan. Kalau sudah proses tadi, Mbak Dona. Bunda, Bu. Halo? Mbak Dona. Yes, ya, Berarti kalau sudah tadi yang bikin link itu terakhir, berarti prosesnya udah selesai ya sampai situ. Kalau bikin linknya udah terakhir, yang ini loh lagi Bu, desainnya di PDF kan yang ini? Iya, yang tadi ini buku, berarti udah selesai tuh dalam pembuatan flipbooks-nya. Iya, flipbook-nya mah udah selesai di sini. Ketika kita convert ke sini, flipbook-nya udah selesai. Nah, kita lari ke sini, ini biar kita tidak hanya memberikan apa namanya ya, anak-anak itu cuma link doang gitu kan, nggak menarik ya kalau cuma kasih link ini apa gitu kan. Tapi ketika kita berikan sebuah gambar kayak gini dalam bentuk PDF aja, biar lebih ringan, kemudian anak-anak bisa klik, itu tuh kan mereka amazing ya, wow bisa ya kayak gitu. Seperti itu sih Bu. Iya. Oh, sudah ada yang mengumpulkan. Coba kita lihat ya, yang sudah mengumpulkan ini bisa kita review. Oke, adalah Ibu Miftahur Rohmah. Kita lihat tugasnya. Ibunya masih ada, mudah-mudahan ya. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu, betul. Cuma yang ininya yang salah nih, keliru nih. Ini yang diminta ya Bu ya. PDF yang diminta adalah yang sudah didesain ulang, yang di dalamnya ada flipbook kita. Bukan flipbook, bukan PDF yang pertama kali. Ya, yang pertama kali itu kan yang di flipbookan, bukan yang ini. Oke. Yang saya minta itu adalah yang sudah ada desainnya. Nah, bukan yang ini ya, tapi yang sudah ada desain yang kayak gini nih. Yang ada tulisan, silakan diklik buku berikut, silakan ditekan keyboardnya, silakan diklik lampunya. Nah, kayak gini. Kita dikumpul ya Bu ya. Ini satu sama linknya satu. Begitu Ibu Miftah, daripada nanti salah, keliru ya, kurang nilainya. Nah, kalau yang kayak gini nih masih keliru nih. Ini kan PDF-nya. Ini udah bener, yang ini udah bener, yang ini masih keliru. Kalau seperti ini, apakah nilainya sempurna? Nggak bisa dong ya. Artinya kan tugasnya baru cuma satu yang benar, karena tugasnya ada dua nih. Yang mana yang satu lagi? Yang satunya lagi adalah ketika kita sudah desain, Bapak Ibu desain, kemudian masukin linknya, tautkan, baru download PDF. Nah, itulah yang dikumpulkan. Oke? Mudah-mudahan mencerahkan.
Untung ada Ibu Miftahur Rohma yang sudah mengumpul. Mbak Dona, Yes. nanti kalau bagikan ke anak-anak itu apa namanya yang sudah terakhir kali itu ya, yang sudah ada Canva yang baru ya? Betul, yang sudah ada Canva-nya, yang sudah desain Canva-nya yang baru. Oke, siap. Oke, siap. Bapak Ibu ada lagi? Bu, ya? Link flipbook saya yang sudah jadi tadi, saya linkkan ke kiriman Instagram yang ada bukunya, lemari buku itu. Saya linkkan kok nggak muncul ya bukunya. Bukunya ada tapi linknya kok nggak muncul. Sudah di ini ya, sudah kemudian sudah dimasukkan ya? Ya, proses memasukkannya itu kok nggak muncul ya? Nah, itu belum masuk. Di blog dulu kan kayak gini nih, di blog buku kan di sini sebelah sini akan ada gambar rantai. Itu kita klik dulu. Baru bisa kita tempelkan linknya. Kalau belum di blog, belum kita klik gambar rantai, di sininya nggak ada. Gitu, Bu. Oke, Bu. Coba dulu. Siap. Siap. Oke, baik, Ibu. Sepertinya kita sudah sampai di penghujung pelatihan kita, sudah 9:17. Silahkan dikerjakan dengan semangat. Untuk yang sudah selesai, syukur alhamdulillah nih. Tinggal santai-santai aja, ya. Izin, saya akan ambil foto. Mbak bantu cara bagi ke siswa itu yang sudah di-download, ya. Jadi gini, yang sudah di-download kan dalam bentuk PDF. Ketika kita mengirimkan kepada siswa itu kan kita misalnya kirimnya lewat WA Group ya. Lewat WA Group itu kan kalau kita kirim dokumen itu tinggal klik saja, ada tulisannya kan ya. Mana grup contohnya? Ada. Nah, ini ya kita tinggal kita pilih dokumen. Itu aja sih. Nanti mereka mungkin yang udah selesai boleh dikirimkan dokumen, salah satu dokumen yang sudah selesai nanti ya, boleh ya dikirimkan gambarnya. Seperti itu. Mbak, sudah ya. Oke. Baik, silakan dibuka. Mau saya ambil? Siap, silakan. Kalau ada yang mau live boleh, nggak apa-apa. Udah siap nih ya, saya ambil foto nanti. Oh belum, siap. Saya tunggu Bu Nur. Udah ya. Udah Bu Nur, udah cantik kok. Tinggal lihat sini aja, jangan lihat miring. 1, 2, belum siap Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ada yang nggak pakai ini ya. Ada yang nggak pakai, nggak apa-apa ya, nggak pakai kamera nih. Halaman pertama. Sebentar ya, Ibu Siwi baru buka ini. Saya ulang deh. Ibu Siwinya tadi nggak muncul, sekarang baru muncul. Oke, siap. Saya ambil lagi. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya halaman kedua. Ini saya foto, kirim dulu. Halaman keduanya. Silakan senyum. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai Bapak Ibu, mewakili seluruh panitia IGI Kabupaten Natuna, kemudian tim trainer, saya dan Kang Denny, mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama penyampaian materi kami. Insya Allah kami berharap semua yang disampaikan bisa menjadi amal jariah untuk kita. Kemudian Bapak Ibu kalau misalnya mengibaskan kepada makan itu bisa menjadi amal jariah Bapak Ibu. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Sama-sama Bu Dona. Tunggu tugas selalu. Amin. Ya, Bapak Ibu juga
Siap. Tugas sampai hari Selasa ya katanya ya. Tugas sampai hari apa? Tugas sampai tanggal Kamis Jumat Bu Dona katanya. Alhamdulillah kalau sampai hari Selasa. Sampai hari Kamis ya. Saya jangan sampai hari Kamis, Mbak. Hari Selasa aja, Mbak. Baik. Bapak Ibu nanti kabarkan aja kalau misalnya Bapak Ibu ada yang belum Kamis Jumat itu ya. Tapi ini dengan catatan apa gitu ya. Diselesaikan biar dapat sertifikatnya, biar lebih maknyus lah ya pokoknya pelatihannya. Maaf sekali lagi. Insyaallah. Kesalahan mungkin saya editingkan karena akan langsung di-share nanti ya. Banyak teman-teman yang nggak bisa hadir, biar bisa saya langsung proses karena malam ya. Terima kasih maaf atas segala kata. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, Liu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Izin Liu. Semoga sehat semua. Terima kasih.